Malam feodal di Jepang tidak selalu dipenuhi suara pedang. Kadang-kadang yang terdengar hanya bunyi kuas di atas kertas, suara sandal kayu di lorong istana, dan napas panjang para samurai yang diam-diam sedang menghitung utang hidup mereka. Kita selama ini dibesarkan oleh film, anime, dan poster wisata yang menggambarkan samurai sebagai lelaki berzirah besi, berkuda, bermata tajam, lalu mati dengan gagah di medan perang. Tetapi investigasi sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Sebagian besar samurai justru tidak hidup sebagai petarung, melainkan sebagai pegawai, pengurus pajak, penjaga kota, hakim, guru, bahkan petugas pemadam kebakaran. Menurut Ensiklopedia Britannica, samurai mulai muncul sebagai kelompok prajurit aristokrat pada abad ke-12, terutama ketika Jepang memasuki era pemerintahan militer di bawah para shogun. Pada masa itu, samurai bertugas melindungi wilayah, memimpin peperangan, menjaga loyalitas kepada tuannya, serta mengendalikan berbagai wilayah kekuasaan lokal. Mereka tidak hanya dikenal karena kemampuan bertarung, tetapi juga karena status sosialnya yang tinggi. Dalam masyarakat feodal Jepang, samurai menempati posisi terhormat karena dianggap sebagai pelindung negara dan simbol ketertiban. Mereka memiliki akses terhadap pendidikan, seni bela diri, sastra, hingga filsafat. Namun, peran itu perlahan berubah ketika Jepang memasuki masa damai panjang pada era Tokugawa yang berlangsung sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Selama masa Tokugawa, Jepang relatif bebas dari perang besar antar klan. Kondisi damai ini membuat kebutuhan akan prajurit berkurang drastis. Samurai kemudian tidak lagi dibutuhkan sebagai pasukan tempur utama, tetapi tetap dipertahankan sebagai kelas sosial yang memiliki status istimewa. Jumlah mereka diperkirakan kurang dari 10% dari total populasi Jepang. Tetapi mereka memiliki berbagai hak yang tidak dimiliki rakyat biasa. Samurai diizinkan membawa 2 pedang sebagai simbol kehormatan. Samurai memperoleh tunjangan dari para daimyo serta memiliki kewenangan administratif tertentu. Banyak di antara mereka mulai bekerja sebagai birokrat sipil, penasihat politik, juru tulis, guru, hingga administrator pemerintahan daerah. Dengan kata lain, samurai perlahan berubah dari sosok petarung menjadi aparatur negara. Perubahan itu terlihat jelas dalam berbagai catatan sejarah dan pameran modern tentang samurai. Dalam laporan tentang pameran samurai di British Museum, para kurator menjelaskan bahwa selama era Tokugawa, samurai lebih sering berada di kantor pemerintah, ruang arsip, atau rumah teh daripada di medan perang. Mereka mengurus administrasi kota, mencatat hasil panen, memungut pajak, mengadili perkara hukum, menjaga ketertiban sosial, hingga memimpin pemadaman kebakaran. Aktivitas mereka lebih dekat dengan pekerjaan pegawai negeri daripada prajurit. Gambaran samurai yang terus-menerus bertarung dengan pedang ternyata lebih banyak dibentuk oleh film, anime, dan budaya populer modern. Kenyataannya, sebagian besar samurai justru menjalani hidup yang penuh aturan administratif, pekerjaan birokrasi, dan tanggung jawab sosial. Yang lebih mengejutkan lagi, istilah Bushido yang selama ini dianggap sebagai kode suci samurai ternyata bukan warisan kuno yang sepenuhnya utuh dari masa pertengahan. Menurut Oleg Benes, konsep Bushido modern baru mulai dipopulerkan secara luas pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam bukunya Inventing the Way of the Samurai, Benes menjelaskan bahwa banyak nilai Bushido yang dikenal saat ini
seperti kesetiaan mutlak, pengorbanan diri, kehormatan tanpa batas, dan kepatuhan penuh sebenarnya dirumuskan ulang setelah kelas samurai dibubarkan pada era Meiji. Ketika Jepang mulai memasuki dunia modern, pemerintah membutuhkan simbol nasional yang dapat menyatukan masyarakat. Figur samurai kemudian dipilih sebagai lambang ideal tentang disiplin, keberanian, dan loyalitas. Bushido lalu dipakai untuk membentuk identitas bangsa Jepang modern. Nilai-nilainya diajarkan melalui sekolah, pelatihan militer, hukum moral, hingga propaganda negara. Menurut Benes, sebagian besar masyarakat Jepang bahkan belum terlalu akrab dengan istilah Bushido sebelum tahun 1900. Baru setelah Jepang memenangkan perang melawan Tiongkok dan Rusia, Bushido dipromosikan secara besar-besaran sebagai lambang keunggulan moral bangsa Jepang. Dari sinilah muncul gagasan bahwa orang Jepang harus rela berkorban demi negara, mematuhi atasan, dan menjaga kehormatan di atas segalanya. Dengan demikian, samurai bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi alat politik dan simbol budaya yang dibangun untuk membentuk watak bangsa Jepang modern. Di titik ini, samurai bukan lagi sekedar manusia, melainkan narasi besar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia hadir bukan hanya sebagai sosok sejarah, tetapi sebagai simbol moral yang dipakai untuk membentuk cara berpikir masyarakat Jepang. Anak-anak diajarkan bahwa samurai adalah teladan keberanian dan disiplin. Tentara diajarkan bahwa mati demi negara adalah bentuk tertinggi dari kehormatan. Pegawai diajarkan bahwa loyalitas kepada perusahaan adalah warisan Bushido yang harus dijaga. Bahkan hingga sekarang, istilah-istilah seperti kesetiaan, pengabdian, dan rasa malu masih memiliki posisi yang kuat dalam budaya kerja Jepang modern. Samurai dengan demikian hidup lebih lama sebagai ide daripada sebagai manusia nyata. Menurut laporan Financial Times, setelah kelas samurai secara resmi dihapus pada tahun 1871 dalam reformasi era Meiji, banyak mantan samurai justru masuk ke dalam birokrasi modern Jepang. Mereka bekerja di kantor pos, administrasi pemerintahan, kepolisian, pendidikan, dan berbagai sektor publik lainnya. Mereka tidak lagi membawa pedang, tetapi membawa dokumen. Mereka tidak lagi menunggang kuda, tetapi duduk di balik meja tulis. Perubahan itu menunjukkan bahwa kemampuan utama samurai sesungguhnya bukan hanya bertarung, melainkan menaati sistem, menjaga disiplin, dan melayani negara. Nilai-nilai itulah yang kemudian diwariskan ke dalam budaya Jepang modern. Lalu, bagaimana dengan seppuku, ritual bunuh diri yang sering dianggap sebagai lambang tertinggi kehormatan samurai? Dalam banyak film dan cerita populer, seppuku sering digambarkan sebagai tindakan heroik yang dilakukan dengan tenang dan penuh kebanggaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa praktik itu jauh lebih rumit dan kelam. Menurut Ensiklopedia Britannica, seppuku dilakukan untuk menghindari rasa malu, kekalahan, atau hukuman yang lebih buruk. Dalam beberapa kasus, ritual ini juga menjadi bentuk tanggung jawab atas kegagalan, kesalahan politik, atau kekalahan di medan perang. Seppuku bukan semata-mata pilihan bebas, tetapi seringkali merupakan hasil dari tekanan sosial yang sangat kuat. Di balik citra keberanian itu, samurai sebenarnya hidup dalam tekanan psikologis yang berat. Mereka harus selalu tampak tenang, kuat, dan setia. Mereka tidak boleh menunjukkan rasa takut, keraguan, atau kelemahan di depan orang lain. Sejak kecil, mereka dibesarkan oleh bahasa yang terus mengulang kata-kata seperti kehormatan, malu, kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan. Dalam pendekatan psikolinguistik, pengulangan bahasa seperti itu dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Samurai akhirnya tidak hanya bertindak seperti samurai, tetapi juga berpikir dan merasa sesuai dengan narasi yang ditanamkan kepada mereka sejak kecil. Gaya hidup itu mungkin terdengar agung dan penuh martabat, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi penjara batin. Manusia seringkali hidup di bawah bayang-bayang cerita besar yang diwariskan kepadanya. Samurai percaya bahwa mereka harus mati dengan terhormat, karena sejak kecil mereka dicekoki keyakinan bahwa hidup tanpa kehormatan tidak layak dipertahankan. Mereka diajarkan bahwa rasa malu lebih buruk daripada kematian. Akibatnya, banyak samurai hidup dalam ketakutan untuk gagal, takut kehilangan martabat, dan takut dianggap lemah oleh masyarakat. Padahal, bisa jadi
Di balik zirah dan pedang itu, mereka juga manusia biasa. Mereka mungkin ingin hidup tenang, minum teh bersama keluarga, memeluk anak-anak mereka, bercocok tanam, atau menua tanpa harus terus memikirkan kehormatan. Namun, sejarah seringkali tidak memberi ruang bagi manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Ia lebih suka menjadikan seseorang sebagai simbol, lalu memaksanya hidup sesuai simbol itu. Dan samurai barangkali adalah salah satu simbol paling mahal yang pernah dibayar Jepang, sebagai sebuah kelas sosial yang dikenang sebagai lambang kehormatan. Tetapi pada saat yang sama, mungkin juga menjadi korban dari cerita besar yang mereka warisi sendiri.